Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Penyerbuan Mataram atas Giri Kedaton. Dikutip dari majalah fakta.id 28 Oktober 2021. Semenjak awal pembentukan Mataram oleh tiga serangkai Ki Panjawi keturunan Bre Kertabumi, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Jurumartani, Mataram adalah sejarah intrik kekuasaan. Pendirian Mataram pun awalnya adalah dengan taktik dan konspirasi yang menewaskan Aryo Penangsang. Untuk menunjukkan kekuatan, salah satunya adalah membangun dunia mistis. Dunia mistis mereka sebagai turunan dua dunia, dunia Islam dengan gelar Sayyidin Panatagama dan silsilah keturunan Nabi Muhammad dan Nabi Adam, dan dunia Hindu-Buddha dengan tradisi kuat terkait misalnya Ratu Kidul. Hubungan mistis pencitraan yang dibangun untuk memberikan citra bahwa keluarga dinasti Mataram adalah keturunan Majapahit dan keturunan Dewa Dewi. Salah satu representasi yang tersisa dan dibangun oleh Raja Mataram adalah Nyi Roro Kidul, penguasa Segoro Kidul, yang kuat dan diyakini keberadaannya oleh masyarakat seantero Jawa, bahkan hingga sekarang. Untuk merebut legitimasi itu, disebarkan kesan bahwa Raja atau Sultan Yogyakarta dan Mataram adalah suami Ratu Kidul. Keyakinan yang sampai saat ini diyakini oleh sebagian besar masyarakat. Dengan merebut kuasa sebagai suami, maka secara mistis semua kekuatan mistis dikuasai oleh Raja Mataram. Salah satu hal yang tak boleh dilanggar oleh Raja atau Sultan Mataram adalah karena kesesuaian antara mistis Hindu-Buddha dan keyakinan Islam adalah bahwa Raja Mataram dan kerajaan penerusnya termasuk Kesultanan Yogyakarta pantang naik haji dan pantang mengunjungi India. Sikap abstain ini untuk menjaga netralitas dan rivalitas mistis Sufi ala Islam dan ajaran mistis Hindu-Buddha yang melekat di sana. Pelanggaran atas hal ini akan menjadi malapetaka bagi kerajaan Mataram. Dalam pandangan tradisional masyarakat Jawa, raja digambarkan sebagai wenang misesa ing sanagari, yang berarti memiliki kekuasaan tertinggi di seluruh negeri. Tidak saja ia memiliki kekuasaan terhadap negara dan harta benda, tetapi juga terhadap rakyat, para kaulo, dengan segala kehidupan pribadinya. Di samping itu, kekuasaan digambarkan dalam ungkapan Baudenda Nyakrawati, yaitu berwenang menghukum dan berkuasa memerintah dunia. Bahkan lebih dari itu, bahwa raja berkuasa segala-galanya, yaitu memerintah, mengatur, menghukum, menguasai daerah-daerah lain, menguasai militer, dan termasuk mengatur masalah agama, seperti yang terungkap dalam Senopati Ingalaga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama. Kekuasaan tersentral pada diri raja, tidak terbagi-bagi dan merupakan kebulatan yang tunggal, tidak ada yang mampu menandingi. Ungkapan raja yang tak tertandingi berbunyi endi ono suryo kembar, yang berarti tidak dibenarkan ada kekuasaan lain yang sederajat dengan dirinya. Ungkapan atau pandangan surya kembar, matahari kembar, ini pula lah yang menjadi pijakan legitimasi penguasa Mataram mencaplok Giri Kedaton. Ya, pandangan dua raja Jawa itu menyungkupinya, seakan-akan sudah mewakili dunia batin orang Jawa kala itu. Namun jika mau surut ke belakang, sinkretisasi Islam
itu sebenarnya sudah mengental sejak Sultan Agung 1613 sampai 1646. Raja ketiga Mataram sebelum terpecah oleh Perjanjian Giyanti 1755 dan Perjanjian Solotigo 1757 itu dikenal sangat cerdik. Kecerdikannya sebagai negarawan, Sultan Agung memanfaatkan agama sebagai sarana berpolitik. Islam dipakainya untuk menerapkan politik divide et impera, politik pecah belah sebelum menginvasi kerajaan Islam dari dalam bagi perluasan teritorial Mataram. Panembahan Senopati 1584 sampai 1601, pendiri Mataram yang selalu gagal memekarkan wilayah kekuasaannya dijadikan tauladan. Kerajaan yang belum kental Islamnya itu tidak kunjung berhasil menaklukkan daerah pesisir. Sandungannya kerajaan Islam kecil-kecil itu menjadi sangat kuat di bawah kendali Wali Songo, terutama Giri Kedaton. Ketika kuasa raja berada di tangannya, yang mula-mula dilakukan Sultan Agung adalah mengislamkan diri, mengubah perhitungan tahun dari rembulan ke matahari sehingga tahun Hijriah dan tahun Jawa menjadi sama. Dia mengajukan permohonan ke Ottoman atau Kekaisaran Islam untuk menggunakan gelar Sultan. Setelah itu Sultan Agung merangkul para wali sebagai justifikasi Mataram memang beragama Islam. Dari sekian banyak inovasi yang dilakukan Sultan Agung itu, perubahan perhitungan tahun merupakan salah satu yang membuat kegoncangan. Berbagai upacara jadi berubah waktu dan penyebutan. Penentuan satu suro yang bersendi Almanak Aboge, Alif Rebowage berselisih waktu. Saat itulah sekatenan yang semula sebagai paweling asaling dumadi akhirnya dimaknai sebagai upacara memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kerajaan Mataram benar-benar diakui sebagai kerajaan beragama Islam, pencaplokan wilayah pun mulai tidak terhindarkan. Menurut catatan, kerajaan kecil di pesisir satu demi satu diklaim sebagai tanah milik Mataram. Tindakan ini mendisharmonisasi kerajaan Islam di pesisir. Saat pertemuan Bupati di Rembang, Jawa Tengah, Sunan Giri yang lama mendengar tindakan itu merasa perlu mengingatkan. Dengan halus, Sang Girinata menegur secara halus. Sunan Giri Prapen atau Sunan Giri V atau juga Kyai Kawis Guwo menyindir cucu Panembahan Senopati itu. Sindiran yang tertuang dalam kitab Al-Asror itu ternyata tidak membuat Sultan Agung sadar, tapi malah sebaliknya. Sultan Agung gelo loro atine. Raja Mataram itu menyimpan dendam kusumat. Terbukti setelah sekutu kerajaan Surabaya di Pontianak ditaklukkan dan diteruskan penaklukan Surabaya tahun 1625, Pangeran Jayeng Lengkara, Adipati Surabaya, menyatakan takluk pada Sultan Agung di Mataram. Ketika Pangeran Jaya Lengkara mangkat, Pangeran Pekik anaknya dipanggil Sultan Agung untuk menghadap di Mataram. Di Mataram, Pangeran Pekik tidak dipidana. Sang Sultan berbaik hati. Pangeran Pekik mendapat kemuliaan berupa pengangkatan dirinya meneruskan jabatan ayahnya dan diperjodohkan dengan Ratu Pandansari, adik perempuan Sultan Agung. Ini adalah perkawinan politik untuk mengikat Jawa Timur agar setia pada Mataram. Inilah perkawinan politik gaya Sultan Agung. Lingkaran Mataram sendiri sebenarnya kurang suka dengan pernikahan tersebut. Walau bagaimanapun Pekik adalah putra seorang taklukan. Apalagi penaklukan Surabaya membutuhkan waktu sangat lama, 26 tahun. Dengan korban luar biasa banyak. Tentu dendam itu masih membara. Mengapa Pekik
Bukankah putra Adipati Surabaya tersebut belum teruji kesetiaannya kepada Mataram? Tetapi siapa yang berani melawan kehendak Sultan? Kedok kebaikan hati sang raja ini terkuak di kemudian hari. Bermula dari Pandansari disuruh menghadap Sultan Agung. Sang Sultan bercerita tentang kegundahannya karena Giri tak kunjung mau memberi upeti dan berserah diri ke Mataram. Sultan Agung ingin Giri diserang dan ditaklukkan, dan yang melakukan itu adalah Pangeran Pekik, tidak ada yang lain lagi, suami Pandansari. Titah tersebut bukan tanpa alasan. Telah berulang kali Sultan meminta pertimbangan Dewan Kerajaan dan para senopati, tetapi tidak ada yang menyatakan kesanggupan untuk menaklukkan Giri. Semua gentar dengan perbawa Giri ke Daton. Apalagi kini Giri dipimpin oleh Sunan Giri V alias Kyai Kawis Gua, seorang yang linuih dalam ilmu dunia maupun agama. Apalagi kini Giri dipimpin oleh Sunan Giri V alias Kyai Kawis Gua, seorang yang linuih dalam ilmu dunia maupun agama. Bagi Sultan Agung, keputusan menyerang Giri adalah keputusan yang sungguh sulit. Sebagai muslim, ia sangat menghormati Giri. Namun manakala teringat teguran halus dari Giri Prapen saat pertemuan para bupati di Rembang kembali melambungkan niatnya tersebut, baginya Giri adalah kelilip yang mengganggu pandangan. Beberapa kali ia menunda menyerang Giri karena nyalinya belum utuh, ciut. Ia tahu persis kewibawaan Giri di mata rakyat. Giri Kedaton di bawah kekuasaan Sunan Giri V adalah matahari yang terang benderang di Bangwetan. Banyak raja di belahan timur Nusantara mengaturkan hormat dan tanda takluk kepada Giri. Tidak jarang mereka, raja-raja itu, meminta pertikel atau pertimbangan kepada Giri jika menghadapi masalah kenegaraan. Lagi-lagi baginya tidak ada istilah matahari kembar di Jawa, dan jika ini dibiarkan, tertib Mataram akan hilang. Maka lilip tersebut harus dihilangkan, dan yang bisa hanya Pekik, adik ipar yang sekaligus Adipati Surabaya. Sebenarnya titah Sultan tersebut sangat berat bagi Pekik, apalagi Sunan Giri adalah sinar bagi Nusantara. Bagaimana mungkin keturunan Sunan Ampel seperti dirinya harus memadamkan matahari Islam di Giri? Bagi dirinya lebih baik mati daripada harus mengempur Giri. Pandansari tahu bahwa suaminya bimbang, tetapi ia juga tahu bagaimana caranya agar suaminya luluh. Pandansari adalah benteng Mataram. Bagi orang seperti dia, perintah Sultan adalah hukum dunia dan akhirat. Malamnya Pandansari membisiki suaminya bahwa masih ada satu kelilip Mataram yang harus disingkirkan. Kelilip atau benda kecil yang masuk ke dalam mata itu adalah Giri, kerajaan Giri yang diperintah Sunan Giri Muda, cucu Sunan Giri Prapen, guru Pangeran Jayalengkara, ayahandanya. Ketika Pekik kebingungan dengan permintaan tersebut, Pandansari menjelaskan bahwa hubungan antara guru murid itu sudah terputus setelah meninggalnya Sunan Giri Prapen. Sunan Giri Muda itu juga disebutnya sebagai raja yang tidak mengenal keris dan pedang. Dari sinilah nyali Pekik Muda mulai menyala. Musim panen 1636 Masehi, pasangan suami istri itu meminta restu untuk pergi ke Surabaya mempersiapkan pasukan untuk mengempur Giri. Sultan merestuinya dengan memberikan 2 pusaka, benih Mataram dan tombak Kyai Pleret. Pasukan Mataram bergerak ke timur untuk bergabung dengan Laskar Surabaya, siap berderap menghantam Giri Kedaton. Seluruh rakyat Mataram menyimak dengan gemetar karena sebentar lagi Jawa akan kembali diguncang perang. Kali ini bukan perang sembarangan, ini perang 2 kutub kekuasaan, politik dan spiritual. Bagi Mataram, kekuasaan itu harus dalam satu tangan. Matahari kembar harus dihilangkan. Nyatalah sudah,
bahwa pernikahan Pekik dan Pandansari 3 tahun yang lalu menyimpan maksud tersembunyi. Adipati Sepanjang, orang kepercayaan Pangeran Pekik muda, menyebar telik sandi dan memberi laporan bahwa Kedaton Giri melatih 200 prajurit hebat menghadapi Mataram. Tetapi Sunan Giri V bukanlah tipe pengecut. Baginya terah wali adalah darah mulia. Suatu hal tabu baginya untuk gemetar oleh gertakan penguasa dunia. Apalagi kini Giri mempunyai pengikut baru, Endrasena, seorang mualaf dari Ningrat Cina beserta 200 pasukan pilih tanding. Dengan gemblengan yang dilakukan Endrasena terhadap prajurit Giri dan 200 pengikutnya, maka Sunan Giri muda yakin pasukannya bisa mengatasi serbuan Mataram yang dibantu prajurit Surabaya. Walaupun Sunan Giri V terkenal ngerti sadurunge winarah, tahu sebelum kejadian, ia tetap terkejut manakala pada malam gulita Pangeran Pekik sendirian menghadap ke Giri Kedaton. Tujuannya hanya satu, membujuk agar Giri Kedaton menyerah baik-baik kepada Mataram demi tidak tumpahnya darah sesama muslim. Kanjeng Sunan, sejelas benderangnya siang, saya harap Kanjeng Sunan dapat memenuhi keinginan Kakanda Sultan Agung Sultan Mataram. Sultan Mataram berjanji akan memberi kemuliaan kepada Giri. Balairung senyap sejenak. Kejadian selanjutnya adalah hal yang tidak terduga bagi Pangeran Pekik. Bagaimana Endrasena, sanggupkah kamu memendung Mataram? Dengan berapi-api mualaf itu berkata, demi kewibawaan Giri, apapun akan hamba lakukan Kanjeng. Hawa panas menyelimuti Giri Kedaton. Dengan tetap mengaturkan sembah, Pekik undur diri, air matanya jatuh. Ia begitu mencintai Giri beserta orang-orangnya, tetapi takdir memaksanya bertindak lain. Saat fajar menyingsing, bendera Mataram telah ditabuh bertalu-talu. Perang pun pecah. Dan benar adanya apa yang dijanjikan Endrasena. Ketika pasukan Mataram yang dipimpin Pangeran Pekik menyerang, pasukan ini kocar-kacir. Pasukan Giri mampu memukul mundur prajurit yang berasal dari 2 sekondan, Mataram dan Surabaya. Saat itulah Pandansari tampil. Putri Mataram ini tahu letak kekalahan pasukan suaminya. Adik Sultan Agung itu mengumpulkan prajurit yang habis kalah perang tersebut. Dia tidak memarahi para prajurit, tetapi justru memberinya hadiah berupa busana indah serta uang. Sehabis itu Pandansari berjanji akan memberi tambahan hadiah lagi sepulang dari medan laga membawa kemenangan. Akhirnya politik uang itu membawa kejayaan. Giri Kedaton berhasil direbut. Sunan Giri V ditangkap. Harta benda Giri diambil sebagai perampasan perang. Dan ini sebuah ironi sejarah yang dalam Babat Tanah Jawi ditulis secara liris dan mistis. Epilog Giri Kedaton dihancurkan oleh Laskar Gabungan Mataram Surabaya pimpinan Pangeran Pekik dan Pandansari pada tahun 1636. Sejak itulah institusi Dewan Wali dihapuskan dalam sejarah Nusantara. Kehilangan Dewan Wali menjadikan Jawa kemudian Nusantara begitu cepat dicaplok oleh Belanda. Penaklukan Giri Kedaton adalah bentuk persembahan untuk melegitimasi gelar dari Sultan Agung yang menggetarkan bagi keturunannya. Sultan Agung Hanyokrokusumo Senopati ing Alaga Sayyidin Penatagama Abdullah Muhammad Maulana Abdurrahman Khalifatullah ing Tanah Jawa. Demikian kisah penyerbuan Mataram atas Giri Kedaton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.